Halo sahabat-sahabatku. Halo juga saudaraku. Wah, puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi di sekolah minggu. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa dulu sebelum beribadah. Ambil sikap berdoa yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, mau memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, tuntun kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wah, siapa yang hari ini semangat untuk memuji Tuhan? Coba angkat tangan yang tinggi. Saya Lesa. Belum lihat kan? Angkat tangan yang tinggi ya. Wah, hebat. Nah adik-adik, kita mau bergandengan tangan. Kita mau memuji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Tuhan Yesus itu cinta loh sama kita. Siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Lese dan adik-adik semua ini cinta ya sama Tuhan Yesus. Iya, karena Dia adalah Allah kita dan kita ini anak-anaknya. Tuhan adalah pokok anggur kita dan kitalah carang-carangnya.
sikap yang baik. Kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Sekarang kita tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Adik-adik yang di rumah bisa dibantu papa mama ya untuk memberikan persembahannya via transfer, atau persembahannya disimpan dulu, dimasukkan amplop, nanti waktu ibadah tatap muka bisa diserahkan di gereja. Kita akan memberikan persembahan sambil memujikan burung pipit yang kecil. beribadah Tuhan dan juga memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaanmu di gereja kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dan lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan baca kitab suci. Tuhan
Halo adik-adik, wah bagaimana kabarnya ini? Bertemu lagi bersama Lese Sony. Ya, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami melalui ibadah ini, melalui puji-pujian, dan setelah lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami supaya kami bisa mendengar dengan baik, kami bisa melakukan kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa sharing ke teman-teman kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, coba dengarkan suara ini dulu ya. Jadi semisal kalau adik-adik lagi di rumah santai-santai nih, terus mendengar suara kayak tadi itu, kira-kira reaksi adik-adik apa di rumah? Apakah adik-adik akan santai-santai saja tetap tiduran, lalu ngelamun dan lain sebagainya? Saya rasa tidak mungkin ya. Kalau ada suara seperti itu, pasti adik-adik akan keluar melihat, dan kalau itu bahaya, adik-adik pasti akan kabur sejauh mungkin kan? Wah, nggak mungkin kalau ada suara dentuman seperti itu, suatu suara bom dan serangan, kita akan santai-santai aja di dalam rumah. Kita lihat TV, kita masih main, gak mungkin ya, kita pasti kabur adik-adik. Nah, sama adik-adik, di Alkitab itu ada cerita, yaitu satu bangsa ini mendengar suara kayak tadi, suara dentuman, suara serangan, lalu mereka kabur adik-adik. Padahal, nah yuk kita sama-sama lihat ceritanya dulu ya, kita sama-sama simak ceritanya. Nah adik-adik, jadi bangsa itu adalah bangsa Aram adik-adik namanya. Pada zaman dahulu kala, bangsa Israel itu adalah bangsa yang sudah ada rajanya adik-adik. Bangsa yang sudah dipimpin oleh raja, kan biasanya sebelumnya nabi atau hakim-hakim, dan ini sudah dipimpin oleh raja. Pada zaman raja-raja itu adik-adik, bangsa Israel ini dikepung oleh bangsa Aram. Bangsa Aram mengepung bangsa Israel, lebih khususnya tepatnya ada di kota Samaria adik-adik. Nah, kalau sudah dikepung, kira-kira berarti nggak akan bisa kemana-mana, nggak bisa keluar dari kota Samaria itu. Kalau nggak bisa keluar dari kota Samaria itu, berarti nggak ada bahan makanan yang masuk. Nah, kalau nggak ada bahan makanan yang masuk, berarti tidak ada makanan. Kalau nggak ada makanan, lama-lama akan jadi kelaparan adik-adik. Pasti adik-adik pernah kelaparan kan? Kalau makan, kalau nggak makan pasti lapar ya. Nah, ini mereka nggak bisa makan adik-adik. Saking situ hal yang tidak boleh dimakan, mereka makan adik-adik. Wah, mengerikan ya bencana kelaparan pada saat itu. Banyak orang yang mengadu sama rajanya pada saat itu, Raja Israel. Raja Israel bingung adik-adik. Raja Israel menyesal. Lalu pada akhirnya Raja Israel menyalahkan Tuhan dan juga nabi yang menjabat saat itu, yaitu namanya Nabi Elisa adik-adik. Nah, lalu rajanya ini kan marah sama Nabi Elisa. Raja ini mau datang ke rumahnya Nabi Elisa sama ajudannya ini adik-adik. Nah, ketika sudah sampai di rumahnya, Nabi Elisa itu sudah tahu adik-adik apa yang mau dibicarain sama raja sama ajudannya ini. Wih, hebat ya. Itu bisa karena firman Tuhan sudah memberitahukan terlebih dahulu kepada Nabi Elisa adik-adik. Jadi Nabi Elisa itu bilang bahwa yuk kita sama-sama buka dulu di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai yang kedua. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai yang kedua. Kita dengar ya apa yang akan dikatakan oleh Nabi Elisa. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai yang kedua. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab dialah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkat-tingkat di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab dialah itu, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, adik-adik,
pada saat itu Nabi Elisa tuh berkata ya kepada raja dan ajudannya itu bahwa tenang aja, besok tuh semua bahan makanan pasti murah, bahan makanan itu ada besok, tenang aja. Nah tapi adik-adik, raja dan ajudannya ini tidak percaya adik-adik. Bahkan ajudannya itu sampai mengolok loh. Dia bilang apa? Sampaikan tingkat-tingkat di langit, hal itu tidak mungkin terjadi. Wah, dia nggak percaya nih sama firman Tuhan. Lalu Nabi Elisa memperingatkan, kamu ya besok akan melihatnya, tapi kamu nggak makan apa-apa dari hasil itu. Lalu mereka pergi adik-adik. Nah lalu adik-adik pada malam harinya, ketika bangsa Aram ini berkemah ya, mereka kan sedang istirahat, mereka sedang tidur. Tuhan mengirimkan suara adik-adik yang seperti tadi sudah didengarkan di awal. Tuhan memberikan suara, begitu banyak pasukan, hentuman kaki, begitu banyak pasukan kuda adik-adik. Wah, mereka mendengarnya. Wah, mereka takut adik-adik. Mereka mendengar dari suara ini, kira-kira beribu-ribu orang ini akan menyerang bangsa Aram, akan menyerang bangsa mereka. Lalu mereka takut, mereka keluar adik-adik. Mereka berlari meninggalkan kemahnya itu. Semua barang bahan makanan semuanya ditinggal adik-adik. Nah, lalu pada paginya ada orang yang menemukan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa itu pertama kali, yaitu 4 orang kusta yang sedang mencari makan adik-adik. 4 orang kusta ini sudah hopeless, tidak berharap apa-apa. Mereka makan, tidak makan, mereka juga akan mati adik-adik pada saat itu berpikirnya. Lalu mereka berusaha ya, mereka pergi ke pintu gerbang Samaria, mereka mencari makan. Lalu mereka menemukan kemahnya bangsa Aram ini kosong adik-adik, tidak ada orangnya sama sekali. Mereka cek satu persatu, dibuka, wah ada barangnya, wah ada bahan makanannya. Cek satu lagi, wah ada barangnya nih, ada makanannya juga. Wah mereka senang adik-adik. Mereka lalu makan apa yang ada, yang dipunyai oleh bangsa Aram sebelumnya itu. Nah mereka nggak sampai di situ, mereka juga mengabarkannya kepada raja dan juga penduduk setempat. Mereka bilang, ayo semuanya ke kemah bangsa Aram, ada makanan dan barang di situ. Nah akhirnya adik-adik mereka semua berbondong-bondong nih untuk datang mengambil barang-barang dan makanan yang ada di kemah bangsa Aram. Nah ajudannya pun tahu, ajudan raja yang kemarin ikut raja itu tahu, dia juga ikut ke sana adik-adik. Nah tetapi ya saking ramenya, saking padatnya penduduk situ, dia terjatuh adik-adik ajudannya. Lalu ajudan ini diinjak-injak. Raja kan nggak ada yang kerasa, dia kan berlari adik-adik. Dia diinjak-injak sampai akhirnya ajudan ini mati. Sama seperti nubuatan Nabi Elisa bahwa dia akan melihatnya tetapi tidak akan makan apa-apa dari hasilnya itu. Nah adik-adik, kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib di cerita Nabi Elisa dan bangsa Israel ini. Ketika mereka dikepung, mereka sudah tidak bisa makan apa-apa lagi, Tuhan memberikan bantuan adik. Tuhan hanya memberikan suara, luar biasa kan. Tuhan nggak memberikan makanan secara langsung. Tuhan memberikan suara, bangsa Aram pergi kabur dan makanannya bangsa Aram diambil sama oleh bangsa Israel. Nah di sini luar biasa. Sama seperti Tuhan Yesus adik-adik cerita ini. Tuhan Yesus memberikan janji keselamatan kepada kita. Tuhan Yesus telah bangkit, telah menang atas maut, dan dia berjanji akan datang kedua kalinya untuk menyelamatkan orang dan menaikkan ke surga adik-adik. Tapi Tuhan akan menghakimi orang yang tidak percaya kepadanya. Sama seperti ajudan tadi, sudah nggak percaya, dihina lagi. Akhirnya apa adik? Nah dia matikan. Nah makanya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang percaya. Nah adik-adik, dosa percaya, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan ini berarti sudah percaya sama Tuhan Yesus. Nah apa sih buktinya kalau kita percaya sama Tuhan Yesus? Nah yang pertama yaitu berdoa kepada Tuhan setiap hari. Kalau kita benar-benar percaya, kalau adik-adik benar-benar percaya, adik-adik pasti berdoa setiap hari. Kenapa? Karena adik-adik percaya sama Tuhan Yesus bahwa akan memelihara hidup kita. Makanya adik-adik berdoa meminta pemeliharaan Tuhan. Yang kedua,
Jadi pasti ibadah mengikuti sekolah minggu setiap minggu, nggak bolong-bolong. Kenapa? Karena adik-adik ingin menguduskan hari Sabat seperti yang Tuhan perintahkan. Adik-adik ingin bertemu dengan Tuhan melalui ibadah sekolah minggu ini, walaupun melalui video, tapi itu tetap ibadah adik-adik. Dan yang terakhir yaitu membaca firman Tuhan. Dengan kita membaca firman Tuhan, kita mengerti apa itu Tuhan. Tuhan itu siapa? Bagaimana Tuhan itu? Nah, adik-adik di sini percayalah. Kenapa? Karena Tuhan tuh masih menolong kita, masih menjaga kita di saat-saat seperti ini. Kita masih, meskipun nggak bisa sekolah, ke gereja, buktinya kita masih bisa makan, kita masih bisa hidup, kita masih bisa bernafas. Itu semua karena karya keselamatan Tuhan Yesus saja. Jadi kita percaya sama Tuhan Yesus ya, di kondisi apapun. Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi kita akan sama-sama mencatat dan juga menghafal ayat ya. Silakan. Oke, sudah selesai kan? Nah, sebelum kita menutup firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah baik kepada kami. Kami ingin percaya kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau akan memelihara dan menjaga kami setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Dadah adik-adik. Wah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita. Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu melakukan firman Tuhan. Sekarang kita mau pujikan terima kasih Tuhan. seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.